Kemudian yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Kita berkumpul di satu majelis. Kalau pengertian yang pertama, majelis di darat, di rumah kita. Apakah di masjid, di musola kita kumpul, kemudian kita baca Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum, menderes Al-Quran, membaca bersama-sama. Yang seorang baca, yang lain mendengarkan. Kalau ada kesalahan, diingatkan, diberitahu. Atau ada yang menjelaskan. Itu aslinya majelis itu, yaitu di rumah atau di darat masing-masing. Namun sesuai dengan perkembangan zaman, kita di majelis taklim. Walaupun kita berjauhan tempat tinggalnya. Ada yang di Bogor, ada yang di Bekasi, bahkan ada yang di Solo ya. Ada lagi yang di mana? Ini kita satu majelis sama. Satu majelis taklim, majelis angkasa, satu majelis taklim Zoometik. Sama pengertiannya seperti itu, saya kira sama insya Allah. Barang siapa yang ada di satu majelis, kemudian dia membaca Quran, kemudian dia belajar, kemudian majelis itu digunakan untuk memahami pengertian ajaran agama, illa nuzilat alaihimus sakinah, kecuali diturunkan kepada mereka masing-masing as-sakinah, ketenangan. Cuma ada rasakan saudara-saudara yang sudah konsen, yang sudah istiqamah, ada di majelis taklim angkasa 56 atau Zoom meeting 56, saya rasakan dan saudara-saudara pasti merasakan bagaimana ketenangan yang Allah berikan di hati kita apabila kita konsen, apabila kita istiqamah. Kata Nabi, illa nuzilat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan hati kita masing-masing dalam menjalani dan kehidupan dunia ini. Berbagai apapun persoalan yang kita hadapi di kantor kita, di perusahaan kita, di urusan kita, insya Allah berkat taklim yang setiap pagi kita duduk bersama-sama di sini, Allah berikan ketenangan. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dan Allah hujankan rahmat. Allah turunkan rahmat. Amin. Allahumma amin ya Allah. Rahmat Allah diturunkan kepada kita yang lagi sakit, diringankan sakitnya, yang belum paham akan diberikan kepahamannya, yang rezekinya. Jadi rahmat Allah akan turun bagaikan hujan akan turun. Di mana? Di rumah-rumah anggota taklim angkasa, baik piasu maupun radio. Itulah keistimewaan hadis ini. Wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Malaikat turun di rumah kita masing-masing, membeberkan sayapnya. Artinya dijaga kita oleh malaikat. Karena kita sedang taklim, karena kita sedang baca Quran, karena kita sedang menjelaskan apa itu Al-Quran, apa namanya ajaran Islam. Wa zakarallahu ta'ala fiman indah, dan Allah menyebut-nyebut dia di hadapan atau di tengah-tengah para malaikat. Hai malaikatku, coba lihat. Allah berbangga-bangga di hadapan para malaikat di aras sana, di langit sana, ketika menyaksikan hambanya yang taat kepadanya, hambanya yang sedang mengaji Al-Quran, mengkaji Al-Quran, membahas Al-Quran, membicarakan tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berbangga, disebut kita saudara. Lihat, hai malaikatku, saksikan hai malaikatku, di dunia ini, di bumi itu, ada hambaku yang sedang ta'lim. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, taklim angkasa 56 sudah menjadi catatan, bukan aja di RAPI, bukan aja di masyarakat, tapi sampai kepada masyarakat langit, insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang berbahagia, kemudian dari Yazid bin Abi Habib, dari Nabi ada hadisnya, man istazharal Qur'ana khaffafallahu tabaraka wa ta'ala ala abawaihil adab wa in kana kafirin. Barang siapa yang membaca Al-Quran, barang siapa yang menghormati Al-Quran, barang siapa yang menjadikan Al-Quran hidup, pedoman hidupnya, diamalkan dan sebagainya, khaffafallahu tabaraka wa ta'ala, Allah ringankan kepada kedua orang tuanya akan azab, walaupun dia kafir, apalagi di Muslim. Jadi kalau ada orang yang kafir, anaknya masuk Islam, anaknya pandai baca Quran, diamalkan itu dia baca. Ketika anaknya sedang baca Quran, maka azab yang sedang diderita di azab kubur oleh orang yang kafir, bapaknya diringankan Allah. Itu keistimewaan Al-Quran. Nabi bersabda begitu. Ya, walaupun bapaknya meninggalnya masih dalam kafir.
diringankan siksanya. Tapi setelah dia selepas baca Quran, diazab lagi. Nah, kalau terhadap orang yang kafir saja, bacaan Al-Quran yang dibaca oleh anaknya, bagaimana terhadap orang yang beriman? Dia masih muslim, dia beriman, meninggal, karena kelalaiannya ada dosa, kemudian dia diazab kubur. Nah, Al-Quran dibaca oleh anaknya yang saleh dengan berdoa, udah pasti saudara lebih diringankan lagi. Bahkan mungkin bisa dilepaskan azab, ya, dipindahkan dari yang namanya hufra min hufarin nar ila di alam barzah sana. Min azab daripada daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu saudara-saudara, hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Umar Ibnul As, qala man qara'al Qur'ana fa ka'annama adrajatin nubuwah baina janbaihi illa annahu la yuha ilaihi. Barang siapa yang sering baca Quran, barang siapa yang pandai baca Quran, memahami Al-Quran dan diamalkan baginya, maka dia seakan-akan ditulis dia sebagai para nabi. Illa annahu la yuha ilaihi, kecuali ia tidak diberi wahyu. Artinya derajat kita, derajat orang yang sering baca Quran, derajat orang yang mengamal Al-Quran hampir disejajarkan dengan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tidak diberi wahyu, gitu. Artinya insya Allah kita tidak jauh dengan nabi, tidak jauh dengan para nabi nanti di surga kalau kita baca Al-Quran, kita amalkan isinya, kita cinta kepada Al-Quran sebagai hidup dan pedoman kita di dunia ini. Wa man qara'al Qur'ana fara'a ahadan min khalqillahi utiya afdala mimma utiya faqad haqqara ma azzamallah. Barang siapa yang masih melihat cara pandang berfikirnya, padahal dia adalah orang yang sudah diberi Al-Quran, tapi dia masih melihat orang lain lebih mulia dari dia. Ya Allah, ke orang kafir lebih mulia, padahal saya bisa baca Quran. Kalau dia menganggap itu, maka dia telah menghina Al-Quran. Berarti dia belum memahami Al-Quran. Kehidupan yang ada di dunia ini, saudara-saudara, akan hilang. Tapi Al-Quran yang kita baca, yang ada di dada kita, yang ada di otak kita, akan terbawa sampai ke akhirat. Makanya pernah saya sering sampaikan, bagaimana orang-orang umat Nabi Sulaiman alaihi salam yang ajib, yang terpesona ketika Nabi Sulaiman keluar dari istananya, dikawal oleh berbagai pasukan-pasukannya, baik dari manusia, jin, iblis, burung-burung, binatang-binatang, mengawal keberangkatan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman hormat, dimuliakan orang, dihormati orang. Begitu dilihat hebat Nabi Sulaiman. Semua hartanya, kalau sekarang mobil mewah keluar, banyak orang-orang yang mengikuti rombongan Nabi Sulaiman saat itu. Orang sedang takjub. Dia mengatakan hebat kali Nabi Sulaiman ya. Benar-benar hebat dia. Nabi Sulaiman dengar saudara. Lagi jalan, Nabi Sulaiman dipanggil, sini saudara. Apa yang kau katakan? Tidak. Ini semua tidak hebat. Nanti akan musnah semua di hari kiamat. Ya, tidak ada artinya ini semua kalau tidak dijalankan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baca saja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bacaan itulah yang akan terbawa dibanding kekayaanku ini semua, tapi bacaan itulah yang akan membawa kamu. Nah, dari kejadian itu artinya kalau kita datang ke rumah seseorang yang kita lihat status kehidupan dunia lebih hebat, lebih mewah dari kita, kita datang ke istana, kita datang ke tempat-tempat orang-orang yang kaya, jangan kita takjub, jangan kita heran, karena semua itu belum tentu dari barang halal, belum tentu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menghindarnya? Jangan sampai hati kita terpedaya dengan harta, dengan kemewahan itu. Segera kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Kita di jalan tol, saudara-saudara sekalian, kita sedang ada dengan mobil kita yang biasa. Datang mobil mewah lewat di sebelah kita, aing cepat. Apa yang kita baca? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita sedang lihat ada orang hebat, ada wanita cantik sekali. Apa yang kita baca? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu bacaan. Sehingga dengan cara itu, kita akan meraih pahala yang sampai ke akhirat kita bawa. Tidak mendapatkan dosa, ya, karena apa yang kita lihat itu adalah bagian dari bayangan dunia saja, saudara, yang dibanding dengan akhirat sangat kecil dan tidak ada apa-apanya dengan kebesaran akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walaisa yambagi li hamilil Qur'an ayajhala fi ma yajhalu wa in yahudda fi ma yahuddu walakin ya'fu wa yasfah. Dan tidak sebaiknya, tidak layak bagi orang yang sudah dapat membaca Al-Quran, bagi orang yang pandai membaca Al-Quran dan mengamalkannya, ia berlaku seperti perilaku orang-orang yang tidak mengerti Al-Quran. Nggak layak, sudah. Ya. Orang yang ahli Al-Quran, hafaz Al-Quran, diamalkan Al-Quran, ada di majelis-majelis yang sia-sia, majelis minum-minuman keras, majelis joget-joget yang nggak ada artinya sama sekali, bahkan mendapatkan maksiat di situ, nggak layak kita ada tinggal di situ, saudara. Keluar. Kalau ada majelis-majelis begitu, keluar, kita jangan ada di tempat itu, nggak pantas, saudara. Nggak pantas orang yang hafaz Quran, orang yang memahami Al-Quran, apa yang sering baca, nggak pantas ada di majelis-majelis. Kita hindari, jaga jarak kita, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Kemudian dari Muaz bin Jabal, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala salah satun humul ghuraba'u fid dunya al-Qur'anu fi jawfiz zalim wal rajulu salih fi qaumi su' wal mushafu fi baitin la yaqra fi. Ada 3 macam golongan orang-orang yang sungguh sangat aneh bin ajaib, sungguh sangat tidak layak. 3 golongan ini. Yang pertama, Al-Qur'anu fi jawfiz zalim. Al-Quran ada Al-Quran di otaknya, di dadahnya, tapi dia zalim. Jadi orang zalim tapi ngerti Al-Quran. Kalau dia zalim nggak ngerti Al-Quran, wajar karena memang dia nggak ngerti Al-Quran. Tapi ini dia ngerti, pandai Al-Quran. Sudah punya titel profesor, doktor, sarjana, dan sebagainya. Ngerti Al-Quran, tapi dia zalim dalam hidup ini. Ini satu keanehan. Jadi Al-Quran yang ada di dadahnya, Al-Quran yang ada di otaknya tidak berfungsi sama sekali. Maka Nabi bilang itu adalah satu keanehan yang sangat aneh. Nanti ada orang zalim, tapi pandai Al-Quran. Yang semestinya kalau Al-Quran itu dia sudah paham, dia jauh dari orang zalim, saudara. Mestinya nggak zalim dia. Karena Al-Quran yang membimbing dia, mengarahkan dia. Tapi kenapa dia zalim? Berarti Al-Quran yang ada di dadanya sama sekali tidak berfungsi. Sama sekali tidak ada artinya dan tidak ada faedah dan manfaatnya. Warrajulus soleh fi qaumi su'. Seseorang yang soleh tapi berada di kaum orang-orang yang berbuat jahat. Ada di kelompok orang soleh, tapi ada di kelompok begal, kelompok preman, kelompok orang-orang jahat. Tapi dia tidak bisa memberikan peringatan kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang jahat itu. Aneh. Mestinya apa? Keberadaan orang yang pandai Al-Quran, mengamal Al-Quran di mana saja, dia akan merubah kebaikan. Dia menjadikan orang itu baik. Jadi dialah Al-Quran seperti ragi seharusnya. Kalau Al-Quran ada pada diri seseorang, maka orang itu berubah menjadi baik. Seperti ragi, kalau diletakkan di nasi ketan, ya ketan yang sudah dimasak itu, dia akan jadi tape. Ragi diletakkan di singkong yang sudah boleh ngupasin, ditutupin dia, maka singkong itu berubah menjadi tape. Begitu pengaruhnya ragi, mempengaruhi sesuatu yang berada di tengah-tengah dia. Seharusnya Al-Quran yang sudah masuk ke dalam otak dan diri kita akan merubah menjadi lebih baik.
Dan orang yang pandai Al-Quran, bila berada di satu tempat, dia harus bisa merubah dari gelap kepada yang terang, dari kebodohan kepada orang-orang yang pandai dan sebagainya. Ini saudara-saudara yang aneh bin ajaib.